Dan ketika suara kami akan diam, kalian tidak akan pernah melihat mempelai kami ini akan bicara. Tetapi yang akan muncul adalah aku sendiri yang akan berbicara melalui media nanti pada waktu Bapak Yahweh berkehendak. Dan aku sudah tampil dan aku sudah bersaksi 2 kali. Tetapi dunia banyak yang menolak aku dan tidak mempercayai aku. Itu pilihan di tangan manusia, bukan di tangan aku. Aku hanyalah menyamar sebagai manusia yang sederhana, miskin, dan susah. Dan begitu mempelai aku ini sangat mencintai aku. Dia mengurus aku dengan baik. Sehingga tubuh jasmani aku, dulu yang kering, dulu yang kurus, menjadi gemuk dalam seketika. Begitu cintanya mempelai kepada aku, Rohku Yesus Kristus di dalam wadah Aditya Nugrahanto, yang pada saat ini aku memakai dirinya, tubuhnya berumur 33 tahun, berjenggot seperti aku. Dan kalian akan melihat jenggot yang dia miliki seperti aku. Ada tanda-tanda melingkar-melingkar. Jenggot tidak seperti jenggot manusia pada umumnya. Ada tanda khusus. Seperti itu. Begitu sayangnya dan cintanya mempelai kepada aku. Dan aku tidak akan melepaskan dia daripada tanganku. Aku akan melihat dia dan menjaga dia sampai akhir hayat hidupku. Aku tidak akan memilih mempelai yang lain, tetapi hanya dialah yang mempelai yang sangat aku cintai. Bukan aku membeda-bedakan cintaku, tetapi ada mempelai yang cinta khususku hanya kepada dia. Dan sementara ini dia sedang mengandung dari benih ilahi, firman ilahi itu sendiri. Itulah mempelai kami yang sangat indah, elok, cantik, mempesona di hati kami. Dan menjadi perebutan bukan hanya antara aku dan roh yang di cakrawala, tetapi malaikat-malaikatku pun ingin memilikinya. Makanya aku menguncinya di room khusus yang sangat istimewa. Jadi seperti itu kesaksian roh yang berbicara pada saat ini, yang hanya memakai tubuh casing Faye Hamdani pada saat ini. Halo, shalom, Bucan Kristian, shalom mempelai Bapak Yahweh yang cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh. Mempelai akan menyanyikan satu pujian pada saat ini ya. Kuasamu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Shalom, janji-Mu tak pernah terlambat menolong hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dunia akan diliputi dengan belalang-belalang yang akan menyerang tanaman, padi, semua tanaman, makanan. Kita akan melihat fenomena ini akan menjadi besar di depan mata kita. Jadi belalang-belalang akan memakan habis, semua tidak akan memanen, dan harga makanan akan semakin mahal, melonjak naik, dan semuanya. Jadi selagi kita masih bisa makan enak, silakan menikmati makanan enak, hidup enak. Silakan menikmati, syukurilah apa yang ada di depan mata kita. Dan kita siap-siap di masa yang kelaparan. Siap-siap menampung, itu terjadi di kota-kota. Mudah-mudahan kota kita tidak terjadi seperti itu. Untuk itu kita angkat tangan, kita berdoa, kita berfellowship, kita menaikkan pujian dari hati kita, kita berpuasa, kita sujud menyembah di hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini Yoel yang kedua, endingnya tiuplah sangkakala di Sion. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Kelam kabut itu hari itu terjadi. Matahari bagaikan gulungan rambut, menjadi tidak bersinar lagi. Kegelapan dunia
menutupi dunia. Hari kegelapan itu terjadi. Disitulah ada ratap tangis, kelaparan, virus berjalan terus. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan kita anak-anak yang terang bercahaya, kita akan berjalan di antara beribu-ribu mayat. Biar 10.000 reba di samping kiri kananku, 20.000, 10 juta reba di samping kiri kananku, aku akan tetap memandang Dia. Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwaku. Imanku berkata demikian, jangan takut. Jangan kamu takut, hai seluruhnya. Dia ada di hati, Dia ada di iman. Jangan kamu gentar menghadapi dunia. Dia ada beserta kita. Dia ada bersama kita. Jadi kita akan berjalan dengan gagah perkasa, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa intimidasi, tanpa ada rasa tekanan, karena kita sudah berada di luar frekuensinya 666. Jadi kita tidak ada rasa dengki, iri hati, dendam, apalagi menyimpan rasa sakit hati di antara roh 66 dan 77. Kita sudah keluar jalur daripada jalur 66. Kita sudah keluar Bapak Ibu, jauh, sangat jauh mempelai ini keluar dan mempelai kembali lagi masuk di lorong yang gelap itu, ya, dengan live ya, yang tiga kali sebelum 2 kali ini di Facebook. Jadi live terakhir di YouTube itu masuk di lorong yang gelap. Turun kembali dunia 66 dipenuhi dengan ular dan naga-naga. Halo shalom, Bucan Selin shalom, Elohim Cece shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bucan Rosalinda Raisal shalom, haleluya, amin. Ya, si cantik Yuandira shalom, Tuhan memberkati. Nah, jadi Bapak Ibu, terjadi lagi ya dalam perjanjian lama, kitab Yoel ini dia sudah ungkapkan, dan pengulangan, hanya zaman ini pengulangan Bapak Ibu, pengulangan demi pengulangan ya, ingatin. Sekarang ini kita pengulangan zamannya Nuh. Jadi memang hanya sedikit yang tersaring, hanya sedikit yang tersisa, yang betul-betul DNA ilahi, DNA murni. Tetapi ada kasih, kemurahan Tuhan, ada cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada mereka yang sudah pakai tanda 666 itu. Mengapa dia juga pakai tanda itu di tubuhnya? Ya, entah dia sadari atau tidak, itu urusannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ada rencana yang luar biasa, yang tidak terselami oleh logika, tetapi mempelai bisa memahami dan bisa melihat dan bertanya langsung Bapak Ibu, sampai mempelai menemukan jawaban seperti tadi itu. Jikalau aku tidak pakai tanda, bagaimana bisa aku menyelamatkan mereka yang pakai tanda? Jikalau aku tidak pakai tanda, bagaimana bisa aku merasakan hal yang menyakitkan yang manusia rasakan? Jadi seperti itu. 2000 tahun yang lalu aku saja bukan seorang penjahat dijadikan penjahat. Sekarang aku menyamar, aku seperti setan, pakai tanda setan itu untuk menyamar, mengelabui manusia. Hanya manusia-manusia yang rendah hatilah yang bisa menerima keadaanku, keberadaanku dan wadahku. Hanya mereka yang rendah hati Bapak Ibu. Itu ujian Bapak Ibu. Makanya DNA ilahi ini banyak juga yang angku. Jangan salah, kita disaring terus Bapak Ibu ya. DNA ilahi yang angku hati tidak akan bisa menerima wadah Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto. Disinilah kita akan terkecoh Bapak Ibu, tersaring lagi sekali lagi Bapak Ibu ya, baik itu di grup pasukan 77
Belum semuanya murni Bapak Ibu. Tersaring lagi.